Hubungan semakin panas antara Kenzo dan juga Firman, teman-teman. Setelah dipastikan kalau di episode ke-26, kalau tes DNA dari Mutiara ini dengan Firman bakal positif, hal ini benar-benar memunculkan banyak pertanyaan, kekesalan, sekaligus impact yang begitu besar dalam hidupnya Kenzo dan juga Aditya. Yap, jadi setelah hasil tersebut keluar, yang kecewa ternyata bukan cuma Kenzo tapi juga Aditya. Cukup diwajarkan dan sangat wajar. Ikatan batin yang begitu kuat antara Pak Aditya maupun juga dengan Mutiara memang gak perlu diragukan lagi. Kita pun juga semua udah tahu sejak kali pertama bertemu, wah, mereka berdua ini seperti ditakdirkan bersama. Mutiara tinggal di rumah Aditya sebagai ART, yang pada akhirnya bisa tinggal satu rumah dengan ayah kandungnya, meskipun mereka berdua belum tahu jika mereka berdua adalah ayah dan juga anak kandung. Tapi dari sini banyak cerita yang sudah mereka lewati. Beberapa hari lalu saja, baik Aditya maupun juga dengan Mutiara sama-sama rindu dengan Widuri. Bahkan Aditya sampai meneteskan air mata melihat Mutiara yang menangis makan nasi goreng terasi yang wanginya dan rasanya seperti apa yang dibuat oleh Widuri. Dari ini aja udah bisa disimpulkan kenapa Pak Aditya sampai sedih, marah dan gak terima dengan hasil tes DNA yang positif karena sudah sedekat itu dengan Mutiara. Bahkan tak jarang juga Pak Aditya seringkali membela Mutiara dari serangan fajar yang datang dari Rianti alias ular berbisa dan nenek sihir. Bayangin, sengebela itu. Bahkan ketika biaya tes DNA aja dilimpahkan kepada Aditya dan Rianti gak terima, Aditya justru malah membela Mutiara dan bahkan mengancam Rianti jika sampai Rianti ini marahin Mutiara gara-gara hal ini, maka Aditya bakal marahin balik Rianti. Bayangin, sampai sesayang itu, sedekat itu, bahkan bisa dikatakan seperti udah gak ada jarak antara mereka berdua. Memang ini udah kelihatan banget ya teman-teman, kalau Pak Aditya tuh pengen memberikan yang terbaik untuk Mutiara. Apalagi bagi Pak Aditya simpel aja, selagi Mutiara ini masih di bawah naungannya, masih bekerja sebagai ART, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Pak Aditya. Kurang lebih seperti itu. Karena mau bagaimanapun juga, kalau tiba-tiba Mutiara dibiarin pergi aja tanpa lewat tes DNA, kebayangkan teman-teman bakal seperti apa paniknya Pak Aditya. Dan was-was apa coba kalau misalnya nih amit-amit aja Mutiara mendapatkan perlakuan buruk di luar dengan si Firman. Ujung-ujungnya apa? Aditya yang gak bisa tidur, Aditya yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Tapi bukan cuma ketakutan itu aja, tapi karena feeling, perasaan, ikatan batin seperti yang udah menjelaskan dari awal video. Sedih teman-teman, di posisi ini tuh bener-bener sedih. Bahkan kalau teman-teman udah nonton di episode sebelumnya, di saat Kenzo yang gak mau izinin Mutiara pergi dari rumah karena Kenzo udah terlanjur sayang dan gak terima dengan hasil tes DNA, di situ aja kan udah banyak belajar kalau bagaimana Kenzo gak mau kehilangan Mutiara begitu aja. Karena memang hasil tes DNA itu terlalu aneh banget teman-teman. Nah, kalau di episode ke-25 kemarin kan memang hoax ya, memang prank teman-teman. Bukan hoax sih sebetulnya, memang mimpinya Mutiara aja gitu loh. Jadi ya cukup wajar kalau hasilnya negatif gitu. Tapi kan pada kenyataannya di kehidupan aslinya hasilnya positif. Yang ini pun juga bikin Kenzo marah besar teman-teman. Sedih loh Mimin, bahkan ketika bawain info ini aja tuh kayak, duh kapan ya Mutiara sama Kenzo bahagia? Kapan ya Mutiara bahagia dulu aja sendiri deh. Ibaratnya jangan dulu bahagia sama Kenzo, bikin Mutiara hidup tenang aja. Kayak itu susah banget teman-teman. Bayangin, diganggu terus sama Firman, diganggu lagi sama Sandra, yang pada akhirnya hasilnya positif. Dan mau gak mau apa? Mutiara harus cabut dari rumahnya Kenzo, yang mana ini adalah hal yang paling gak disukai oleh Kenzo. Kenzo tuh udah sayang banget sama Mutiara. Bahkan kalau teman-teman perhatiin ya, dari mulai makan bubur bareng di episode sebelumnya, terus juga sering nganterin Mutiara, bahkan setiap Mutiara pergi pun juga harus Kenzo yang antar. Itu aja kan udah indikasi dong, ya nggak? Modus Kenzo teman-teman, karena udah mulai sayang nih sama Mutiara. Seneng kan kita ya, Kenzonya udah mulai berani terbuka, Mutiaranya pun juga udah mulai baper dikit-dikit gitu loh. Udah mulai seneng, sekarang harus dipisahin lagi. Makanya
Gara-gara hal inilah yang bikin Kenzo nggak akan tinggal diam. Tenang aja teman-teman, Kenzo nggak akan tinggal diam. Lalu apa yang bakal Kenzo dan Pak Aditya lakukan? Ada sebuah hal besar yang bakal dilakuin. Jadi begini, ketika semua telah terjadi, hasil tes DNA positif antara Firman palsu dan juga Mutiara, kan Mutiara happy tuh, peluk Firman dan lain sebagainya macamnya. Nah Aditya kan gak terima sama Kenzo. Pada akhirnya Aditya meminta tes DNA ulang, bahkan Aditya rela untuk tes DNA dengan Mutiara karena saking penasarannya. Karena bagi Aditya dan Kenzo tuh terlalu aneh dan gak masuk akal aja. Jangankan Aditya sama Kenzo ya, kita aja yang nonton pun juga ini mah kelihatan banget di setting gitu loh. Maksudnya cara penyampaian Firman, tingkah lakunya, lalu juga ketika melihat rumah sewaan dari Firman yang berantakan, yang memperlihatkan kalau Firman tuh seperti bujang yang gak keurus, itu aja kan udah memperlihatkan seburuk itulah sikap dari Firman itu sendiri. Sehingga kurang curiga apa lagi teman-teman ya, Pak Aditya bersama dengan Kenzo. Nah alhamdulillahnya adalah di episode besok, episode ke-26, Pak Aditya benar-benar gimana caranya bakal mengawal kasus ini, bakal terus membuat Mutiara tuh gimana caranya selalu ada dalam dekapannya dan jangan sampai pergi dari rumahnya. Memang sih hal ini bakal mendapatkan pertentangan. Yang pertama dari Rianti, kedua dari Nunu, dan ketiga dari ular berbisa lainnya yang bernama Sandra. Tapi mau gimana pun juga, ini adalah keputusan yang sangat kompleks dan sulit untuk diambil sebetulnya oleh Pak Aditya. Karena Pak Aditya pun juga sadar teman-teman, Aditya tuh sebetulnya agak gimana gitu ya sama Mutiara. Di satu sisi punya perasaan kedekatan secara emosional, tapi di sisi lain Aditya belum tahu Mutiara anak kandungnya. Tapi karena ngerasa Mutiara dalam tanda kutip dicurangi, Aditya pengen bantu gitu loh teman-teman. Jadi pun juga bertolak belakang dengan batinnya. Tapi Aditya lebih memilih untuk membiarkan Mutiara tetap tinggal di rumahnya dan melakukan tes DNA ulang lagi sama Firman supaya benar-benar diketahui benar nggak nih hasilnya. Coba deh, karena ini terlalu nggak masuk akal. Karena bagi Aditya, kalau memang betul Firman ini mencari Mutiara selama 20 tahun lebih, secara logika aja seharusnya dari dulu udah ketemu dong. Kenapa? Ketika Mutiara baru bekerja di rumahnya selama beberapa minggu saja, Mutiara pun juga bekerja bukan cuma sebagai ART tapi dekat sama anak-anaknya. Udah bonding banget, udah dekat banget. Terus tiba-tiba dipisahin dengan cara yang aneh. Nah Aditya merasa kalau ini ada sesuatu yang aneh, sedangkan Kenzo jauh lebih kritis lagi teman-teman. Kenzo ngerasa ada by setting, ada orang yang men-setting semua ini, sehingga seakan-akan ini adalah cara untuk membuat Mutiara pergi dari rumahnya Kenzo. Makanya kenapa Kenzo dan Aditya tidak akan tinggal diam dan gimana pun juga caranya untuk bisa benar-benar mencari tahu siapakah ayah kandung Mutiara yang sebenarnya. Makanya Aditya bukan cuma minta tes DNA ulang kepada Mutiara dan juga Firman. Bukan cuma tes DNA ulang loh. Nih ulangi lagi ya. Bukan cuma tes DNA ulang aja. Tapi Aditya pun juga bakal melakukan tes DNA itu sendiri dengan Mutiara. Kenapa? Karena rasa penasaran aja. Wah ini sih bener-bener gak sabar banget ya. Apalagi kalau sampai mendengar hal ini dan Rianti tahu, maka Rianti pasti geleng-geleng kepala karena takut kalau hasilnya positif. Nah kebayang sih bakal semarah apa ketika Rianti tahu kalau ternyata Aditya adalah ayah kandung dari Mutiara yang asli. Aduh bener-bener gak sabar banget ya teman-teman. Sayang banget nih episode malam ini gak tayang, tapi gak apa-apa. Nanti malam pun juga Mimin bakal bahas buat teman-teman semuanya seperti biasa. Nggak perlu khawatir teman-teman, bakal tetap dihibur. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!